bosan. Pada zaman dahulu kala, di dalam laut ada sebuah kerajaan bawah laut. Seorang raja menjaga kerajaan itu bersama keenam putrinya yang cantik dan ibunya. Semua makhluk laut hidup dengan damai dan bahagia bersama. Keenam putri raja sangat cantik. Tapi yang paling cantik adalah Putri Duyung kecil. Dia memiliki rambut merah yang panjang dan mata sebiru lautan. Ayah mereka akan memanggil mereka untuk berkumpul di tahtanya setiap malam, dan mereka akan ngobrol sambil minum teh rumput laut. Ketakutan terbesar raja adalah anak-anak gadisnya akan tersihir oleh matahari dan memilih untuk hidup di darat. Karena saat Duyung berusia 18 tahun, mereka diizinkan untuk naik ke permukaan dan melihat dunia sambil menikmati matahari dan hembusan angin. Dengar anak-anakku, menurut peraturan kerajaan laut kita, bicara dengan manusia itu dilarang. Kehidupan mereka tidak seperti kita. Kita hidup di laut, dan mereka hidup di darat dan udara. Jangan pernah mendekati mereka. Tapi ayah, meskipun mereka berbeda dari kita, aku sangat penasaran dengan manusia dan ingin melihat mereka. Tentu saja gadis kecilku. Usiamu sudah hampir 18 tahun. Kalau kau mendengar kata-kataku dan tidak melanggar peraturan, suatu hari nanti kau akan bisa naik ke permukaan dan melihat dunia sambil menikmati matahari dan hembusan angin. Kakak-kakak Putri Duyung kecil selalu menceritakan semua yang mereka lihat saat mereka kembali dari permukaan. Kau tahu adik kecil, hembusan anginnya sangat sejuk di atas sana. Mataharinya hangat. Saat ada kapal besar lewat, kami akan bermain dengan para lumba-lumba. Dan kami berjemur di atas batu karang tanpa membiarkan orang lain melihat kita. Tidak ada yang bisa dilakukan Putri Duyung kecil kecuali bermimpi dan menunggu ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Aku sangat gembira, Kakak. Aku tahu aku harus menunggu. Sementara itu, aku akan menghabiskan waktuku bermain dengan Yam-Yam dan membuat kalung mutiara. Untukku dan untukmu tentu saja. Yam-Yam adalah seekor lumba-lumba dan sahabat Putri Duyung kecil. Kadang mereka akan pergi meninggalkan istana dan bermain petak umpet di dasar laut. Yam-Yam tak bisa menangkapku kalau aku bersembunyi. Yam-Yam tak bisa menangkapku kalau aku bersembunyi. Yam-Yam tak bisa menangkapku kalau aku bersembunyi. Yam-Yam takkan bisa menangkapku. Yam-Yam, ayo tangkap aku. Yam-Yam, kau pasti tidak bisa menemukanku. Kemari kau, berhenti. Jangan berenang terlalu cepat, aku akan menangkapmu. Kemari. Jangan lari dariku, jangan lari. Aku akan menangkapmu. Kau harus berenang lebih cepat. Aku tidak mengerti kau itu penyu atau lumba-lumba. Memangnya aku Putri Duyung, tidak ada yang bisa berenang secepatmu. Ayo, kita balap renang. Aku tidak tahu kenapa aku mau melakukannya, padahal aku tahu akan kalah. Bodoh sekali aku. Jangan bilang begitu, Yam-Yam. Mungkin suatu hari nanti kau akan menang. Tidak usah dipikirkan, kita balapan lagi nanti. Bisa kau bawakan aku mutiara lagi? Aku ingin membuat kalung dan gelang untuk kakak-kakakku. Sambil menunggu Yam-Yam di tempat tidur kerangnya, Nenek Putri Duyung datang. Nenek, apakah boleh aku bertanya? Apa manusia terlihat seperti kita? Tentu tidak, cucuku tersayang. Manusia punya kaki dan mereka menggunakannya untuk berjalan di darat. Jika mereka tidak tahu caranya berenang, mereka akan tenggelam di laut. Kita juga bisa hidup lebih lama dari mereka. Dan kita bisa hidup di darat. Jangan lupakan ini sayangku. Saat waktunya tiba dan kau akan pergi ke permukaan, pastikan tidak ada yang mendengar suaramu. Karena salah satu harta kita yang paling penting adalah suara kita yang penuh keajaiban.
Jadi, aku tidak boleh bernyanyi di permukaan? Apa bahayanya memiliki suara ajaib? Bagi mereka yang mendengar suaramu, tidak akan bisa melupakannya. Telinga mereka tidak akan bisa mendengarkan apapun kecuali suaramu. Mereka akan terus menunggu sampai mereka menemukanmu. Ayo, ini sudah malam dan sudah banyak informasi yang kuberikan. Selamat malam, sayangku. Akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Hari ini adalah hari ulang tahun Putri Duyung yang ke-18 tahun. Selamat ulang tahun, gadis kecilku. Selamat ulang tahun, adik kecil. Seluruh keluarga merayakan ulang tahunnya bersamanya. Putri Duyung kecil sangat gembira. Dia akan pergi ke permukaan dan melihat dunia. Dia pamit dan memeluk ayahnya lalu berenang dengan Yam-Yam menuju ke permukaan. Ayahnya berteriak memperingatkannya. Jangan melupakan semua yang sudah kukatakan kepadamu. Yam-Yam, kau jaga putriku ya. Apakah ayah yakin? Karena aku yang akan menjaga Yam-Yam. Lagi pula aku lebih cepat darinya. Ya ampun, dia tidak menunggu aku lagi. Akhirnya, Putri Duyung kecil sampai di permukaan laut. Sekarang dia duduk di atas batu karang di tengah laut dan melihat dunia dan mengagumi apa yang dia lihat. Ya Tuhan, langit tampak sangat biru. Angin terasa sangat menyenangkan. Burung-burung camar adalah makhluk yang sangat cantik. Semua ini terlihat baru untukku. Semua tampak lebih indah yang selama ini kubayangkan. Awas, hati-hati Tuan Putri, ada kapal yang akan lewat. Jangan sampai mereka melihatmu. Oh, apa itu? Itu besar sekali. Manusia tidak bisa berenang terlalu lama di dalam air dan mereka tidak bisa bernapas. Saat mereka berenang, mereka akan berenang dengan sangat pelan. Bahkan manusia yang paling cepat berenang tidak bisa mengejar kapal itu. Itu sebabnya manusia menggunakan kapal sejak zaman kuno untuk bepergian dan membawa barang. Dan siapa yang mengawasi laut di bagian depan kapal itu? Aku rasa ini kapal dari kerajaan darat dan itu pasti pangeran kerajaan itu. Hati-hati, dia akan melihat ke arah sini. Tiba-tiba, Putri Duyung merasa ingin bernyanyi. Dengan suara ajaibnya yang indah, dia mulai bernyanyi. La 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 la. Putri, apa yang kau lakukan? Aku harap pangeran tidak mendengar suara nyanyianmu. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti sampai dia akan menemukan kita. La 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 la. Tapi Putri Duyung tidak bisa menahan dirinya, dan dia terus bernyanyi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya melihat ketampanan sang pangeran. Pangeran itu juga terpesona dengan suara Putri Duyung. Suara itu indah sekali. Gadis yang bernyanyi itu pasti sangat cantik. Arahkan kapal ke arah batu karang. Suara itu berasal dari sebelah sana. Tapi pangeran, membawa kapal ke arah batu karang sangat berbahaya. Kita bisa menabrak batu karang dan kapalnya akan rusak. Cuaca juga sudah berubah. Tampaknya sebentar lagi akan badai. Apa kau yakin? Aku harus menemukan gadis itu bagaimanapun caranya. Baiklah yang mulia. Ke arah batu karang itu. Semoga Tuhan melindungi kita. Putri Duyung bersembunyi di belakang batu. Pangeran itu tidak melihatnya, tapi melihat gelang mutiara yang dia jatuhkan saat dia kabur. Dia berteriak kepada anak buahnya. Cepat, pergi ke pulau itu dan ambilkan gelang mutiara itu. Dia adalah seekor putri duyung yang cantik. Aku yakin itu. Saat dia melihat gelang mutiara di tangannya, tiba-tiba badai datang. Laut berubah menjadi hitam, petir dan kilat menyambar, dan ombak besar menghantam kapal. Dan pangeran itu jatuh ke laut. Tolong aku! Tolong aku! Yam-Yam, pangeran itu jatuh ke laut. Cepat, kita harus menyelamatkannya.
Putri Duyung dan Yam-Yam melompat ke dalam laut dan menyelamatkan pangeran, lalu membawanya ke pinggir pantai. Aku mohon buka matamu. Aku sudah menyelamatkanmu. Aku mohon. Aku mohon. Saat mereka menunggu pangeran itu bangun, perlahan dia mulai membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah mata indah berwarna biru laut Putri Duyung. Kau sudah menyelamatkanku. Terima kasih. Kemudian dia melihat kalung mutiara di lehernya dan langsung menyadari kalau dia adalah Putri Duyung di Batu Karang yang suaranya dia dengar dan terpesona olehnya, dan pemilik gelang mutiara di sakunya. Dengan perasaan gembira, Ini sebuah keajaiban. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Dan sekarang aku berhutang nyawa kepadamu. tepat di saat itu, seorang prajurit melihat pangeran dan Putri Duyung. Putri Duyung langsung melompat ke laut dan Yam-Yam mengikutinya. Prajurit itu langsung membawa pangeran ke istana dan memberitahu pada raja apa yang terjadi. Setiap hari, selama berjam-jam, pangeran melihat ke arah laut dari balkon kamarnya, bertanya-tanya apakah Putri Duyung akan kembali. Putri Duyung yang kembali ke dalam laut merasa sangat tidak bahagia. Dia tidak mau makan dan minum. Dia memberitahu rahasianya dengan Yam-Yam sahabatnya. Yam-Yam, tolong pergilah ke pantai dan bawakan aku berita tentang pangeran. Pangeran mengawasi laut dari balkon istana setiap hari, dan sepertinya dia menunggumu datang ke pantai. Kita harus melakukan sesuatu, tapi apa ya? Raja sangat marah melihat putrinya seperti ini, tapi juga merasa sangat sedih. Sayangku, kau sudah melanggar peraturan. Tidak seharusnya kau mendekati manusia. Seharusnya kau dengarkan orang tuamu ini. Apa yang terjadi denganmu? Tapi ayah, bukankah ayah yang selalu bilang untuk bersikap baik kepada semua makhluk hidup? Kalau kami tidak menyelamatkan pangeran itu, dia bisa meninggal. Ya, kau benar. Tapi, menurut hukum, kau tidak boleh mendekati siapapun. Kau dihukum. Raja menghukum Putri Duyung dengan melarangnya pergi ke permukaan. Putri Duyung sangat sedih dan tidak bisa berhenti memikirkan tentang pangeran yang pernah dia temui. Suatu hari, Yam-Yam mendatangi Putri Duyung. Tapi, aku kenal seekor gurita. Dia tahu penyihir yang bisa menciptakan keajaiban. Kalau kau mau, kita bisa pergi ke sana dan memberitahunya tentang masalah kita. Siapa tahu dia ingin membantu. Kalau begitu sekarang ayo kita pergi. Aku dihukum selama 1 bulan dan hukumannya berakhir hari ini. Aku bisa pergi ke permukaan lagi. Dengan cepat mereka berenang menuju ke gua tempat tinggal penyihir. Itu tempat yang sangat menyeramkan, dipenuhi dengan ular, kalajengking, dan laba-laba yang bisa tinggal di dalam air. Penyihir itu juga berbeda jauh dengan mereka. Dia memiliki wajah yang jelek dan suara yang menyeramkan. Dia menemui mereka di pintu masuk gua itu. Aku tahu siapa kau, Putri Duyung. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin memiliki 2 kaki seperti manusia. Aku harus pergi ke permukaan. Aku ingin menemui pangeran itu dan berjalan dan berdansa dengannya di pantai. Apa yang kau minta dariku itu hal yang sangat mudah. Aku bisa memberimu 2 kaki seperti manusia. Tapi sebagai balasannya, kau harus memberiku sesuatu. Apa kau setuju? Aku setuju, aku akan berikan apapun yang kau minta. Asal aku bisa berjalan dan berdansa dengan pangeran di pantai. Akhirnya, kesempatan yang sudah lama ditunggu oleh penyihir itu tiba di depan pintunya. Dia tidak pernah menyukai suaranya dan selalu ingin menggantinya. Karena kau sudah setuju, maka kau harus memberikan suaramu sebagai penggantinya.
Baiklah. Tolong berikan aku sepasang kaki manusia sekarang juga. Aku harus segera pergi. Aku akan memberikan ramuan ini padamu. Kau minum saat kau berada di permukaan. Kakimu akan langsung tumbuh. Tapi mantra itu hanya bertahan selama 3 hari saja. Jika pangeran tidak melamarmu dalam waktu 3 hari, maka kau akan kembali menjadi duyung lagi. Tapi tidak akan pernah mendapatkan suaramu. Putri Duyung dan Yam-Yam mengambil ramuan itu dan langsung pergi ke permukaan. Putri Duyung meminum ramuannya dan tiba-tiba dia memiliki sepasang kaki. Dan dia menunggu kedatangan sang pangeran. Pada saat itu, pangeran pergi ke balkon kamarnya. Begitu dia melihat gadis berambut merah, dia langsung pergi ke pantai. Hai, aku adalah pangeran negeri ini. Kau mirip sekali seperti Putri Duyung yang kucari, tapi kau punya kaki. Jadi kau pasti bukan dia. Kalau boleh tahu kau ini siapa? Putri Duyung yang malang membuka mulutnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi dia sudah kehilangan suaranya. Dia merasa sangat sedih. Pangeran melihatnya tampak sedih, merasa kasihan kepadanya dan mengajaknya ke istana. Aneh sekali. Mata biru yang sama, rambut merah yang sama, dan kalung mutiara yang sama. Tapi kau bukan Putri Duyung dan tidak bisa bicara. Lalu gelang mutiara ini milik siapa? Sementara itu, ayah sang pangeran telah menemukan seorang putri dan memaksanya untuk menikahinya. Putri Duyung yang malang. Dia sangat ketakutan dan dia merasa sedih, terus menunggu lamaran dari sang pangeran. Bagaimana kalau dia tidak pernah mengerti bahwa akulah yang dia cari? Bagaimana kalau dia tidak pernah mengenaliku? Maka aku akan kembali menjadi duyung. Duyung yang tidak bisa bicara dan bernyanyi. Bermain dengan Yam-Yam hanya akan menjadi sebuah mimpi. Hari ketiga dan terakhir mantra itu akan berakhir telah tiba. Putri Duyung pergi ke pantai, dan saat itu dia sedang menangis sambil memandang pantai. Tapi Yam-Yam tidak diam saja. Dia sudah pergi ke bawah laut dan memberitahu raja apa yang terjadi. Dengan marah, raja dan pasukan lumba-lumbanya pergi ke gua penyihir. Jika kau tidak mengembalikan suara putriku, aku akan memenjarakanmu di dalam perut paus seumur hidupmu. Tapi kami sudah buat kesepakatan. Sebagai rajamu, aku perintahkan kau, kembalikan suara putriku sekarang juga. Penyihir yang ketakutan setuju, dan dia membuka sebuah botol. Dan suara Putri Duyung pun bebas. Tiba-tiba, ada suara Putri Duyung yang indah terdengar di seluruh lautan. Putri Duyung yang sedang menangis di pantai tiba-tiba mendengar suaranya sendiri datang dari lautan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh ya Tuhan, itu adalah suaraku. Sekarang aku bisa bicara lagi. Kemudian dia melihat seluruh keluarganya duduk di atas batu karang, melambaikan tangan dan memberinya ciuman. Sekarang Putri Duyung adalah gadis yang memiliki suara indah dan sepasang kaki manusia. Raja memanggilnya dari atas batu karang. Kadang cinta jauh lebih penting dari semua peraturan, sayangku. Pergi temui pangeran itu dan perkenalkan dirimu kepadanya, dan mulai sekarang berbahagialah sebagai keluargamu. Kami akan sering kemari untuk menemuimu. Dengan gembira, Putri Duyung lari ke istana. Dia memberitahu segalanya kepada sang pangeran. Pangeran telah menemukan Putri Duyung yang selama ini dia cari, langsung melamarnya, dan dia memakaikan gelang mutiara itu di tangannya. Pangeran dan Putri Duyung menikah, dan sekarang Putri Duyung menjadi putri di daratan juga.
Setiap pagi saat Putri Duyung terbangun dari tidurnya, dia akan memanggil seluruh keluarganya di laut dari balkon istana dan mengucapkan terima kasih atas segalanya dan melambaikan tangan kepada mereka. Pangeran dan Putri Duyung hidup bahagia untuk selamanya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang sangat dingin, hidup dua orang anak kecil yang bertetangga. Mereka adalah teman baik. Si gadis bernama Gerda dan si anak laki-laki bernama Kai. Mereka selalu bermain bersama. Setiap malam, Nenek Gerda akan mengajak mereka berkumpul di depan perapian dan bercerita untuk mereka. Malam itu, Nenek bercerita tentang Sang Ratu Salju. Anak-anak, Ratu Salju adalah perempuan yang sangat cantik. Matanya berwarna hijau, tapi dia juga sangat jahat. Dia akan menggunakan kereta saljunya untuk menipu anak-anak, menangkap mereka dan merubah mereka menjadi patung es seperti rambutnya. Hatinya juga terbuat dari es. Nenek itu sangat menyeramkan. Bagaimana kalau dia datang ke rumah kita? Kita harus bisa melindungi diri darinya. Anak-anak, ini adalah kisah nyata. Tolong jangan pernah naik ke kereta salju bersama orang asing. Jika kau lakukan itu, hal buruk akan terjadi kepadamu. Keesokan harinya, Kai dan Gerda pergi bermain balap kereta di pinggir kota yang tertutup salju. Kai masih memikirkan tentang cerita nenek. Gerda, saat aku tidur semalam, aku memikirkan sesuatu. Aku ingin tahu apakah Ratu Salju bisa meleleh. Jika kita bisa membawanya dekat perapian, mungkin kita bisa melelehkannya. Dengan begitu mantra yang ia ucapkan ke semua anak-anak yang membeku itu bisa terangkat dan mereka bisa bebas. Kai, tolong pelankan suaramu. Mungkin dia bisa mendengar kita. Dan dia sangat marah. Kita harus hati-hati. Aku akan melelehkan Ratu Salju. Faktanya adalah Ratu Salju bisa dengarkan apapun termasuk bisikan dari manapun. Setelah mendengar suara tawa dan ejekan Kai, Ratu Salju memutuskan dia akan membawa Kai ke istananya dan merubahnya menjadi patung es untuk selamanya. Dia langsung mengirim kereta salju dengan rusa yang indah ke tempat anak-anak itu berada. Oh, astaga, itu kereta yang sangat indah. Menurutmu kita harus naik dan mencobanya, Gerda? Menurut cerita, Ratu Salju juga memiliki kereta, tapi tidak mungkin yang ini. Lihat betapa indahnya ini. Dilapisi perak dan sangat bersinar. Tidak, Kai. Jangan naik. Ingat apa kata nenek? Nenek selalu memperingatkan kita supaya kita tidak naik ke kereta asing. Ini sangat indah. Aku akan menaikinya sebentar dan langsung turun lagi. Begitu Kai naik ke atas kereta, rusa-rusa itu langsung terbang ke udara. Dalam waktu singkat mereka langsung menghilang. Ratu Salju sudah membawanya ke istananya. Kai sangat ketakutan dan menyesal tidak mau mendengarkan Gerda. Tapi sekarang sudah terlambat. Bulan berlalu dan mereka tidak pernah dengar kabar apapun dari Kai. Gerda merasa sangat sedih dan dia menangis setiap hari. Dia menunggu sahabatnya kembali. Sahabatnya hilang, tapi dia yakin bahwa Ratu Saljulah yang telah menangkapnya. Musim pun berganti, salju mencair dan musim panas tiba. Gerda sangat khawatir, jadi dia pergi untuk menemui neneknya. Nenek, aku akan pergi mencari Kai. Aku sangat mengkhawatirkannya dan aku sangat merindukannya. Kumohon biarkan aku pergi. Dengan satu syarat, Gerda. Aku sangat mempercayaimu dan kau gadis yang pemberani, tapi aku memiliki cermin ajaib dan aku ingin kau membawanya. Apa gunanya cermin ini untukku, Nenek? Saat kau berhadapan dengan Ratu Salju, buat dia melihat ke dalam cermin ini. Hanya saat itu kau akan tahu apa gunanya. Gerda memasukkan cermin itu ke dalam tasnya dan pergi. Saat dia melewati hutan, dia menemui sebuah rumah kecil. Dia mengetuk pintu karena dia sangat lelah dan ingin istirahat sebentar. Seorang wanita tua baik hati membukakan pintu.
Sebenarnya dia seorang penyihir yang selalu membacakan mantra kebaikan. Masuklah gadis cantik. Kami sudah menunggumu. Aku tahu kenapa kau kemari dan aku akan membantumu. Kau sedang mencari sahabatmu, Kai. Kucingku Katen akan memberitahumu di mana dia berada. Benarkah? Terima kasih banyak. Gerda langsung mendekati Katen yang sedang berbaring di atas bantal di samping perapian. Katen sayang, bagaimana caranya aku bisa menemukan temanku Kai? Miau. Ada seorang gadis kecil yang tinggal di sebuah rumah di hutan. Dia memintaku untuk mengantarmu ke sana saat kau tiba. Dia tahu di mana temanmu berada. Miau. Gerda berterima kasih kepada mereka dan pergi. Dia berjalan dan terus berjalan. Dan pada saat dia sampai di rumah di hutan, malam pun telah tiba. Seorang gadis kecil membuka pintu rumah itu sebelum dia mengetuk pintu. Selamat datang, Gerda. Aku sudah menunggumu. Silahkan duduk di dekat api dan makanlah. Aku benar-benar sudah lelah dan lapar. Kalau begitu, terima kasih banyak. Setelah kau makan, istirahatlah. Besok aku akan mengantarmu ke Istana Ratu Salju. Jangan khawatir. Pagi itu, mereka pergi ke kandang dan di sana ada 2 ekor rusa yang sangat cantik. Gadis kecil itu bisa bicara kepada mereka. Dia berbisik di telinga mereka untuk mengantarkan Gerda ke Istana Ratu Salju. Langsung saja mereka persiapkan kereta yang sangat indah. Aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih karena sudah membantuku. Semoga perjalananmu lancar. Jangan takut, rusa-rusaku akan membawamu ke istana. Dan kau akan menemukan temanmu Kai. Bawa ini bersamamu. Gerda pergi dengan rusa yang menarik kereta. Mereka melakukan perjalanan selama beberapa hari dan seluruh tempat itu tertutup salju putih. Untungnya gadis kecil itu memberikan Gerda jaket tebal, topi, dan selimut yang hangat. Aku membalut tubuhku dengan selimut hangat sambil bepergian dengan kereta. Aku akan sangat senang jika aku bisa melakukan ini bersama Kai. Semoga kami bisa melakukannya dalam perjalanan pulang. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, mereka tiba di depan sebuah istana putih berkilau. Gerda menyadari kalau mereka sudah tiba di Istana Ratu Salju. Rusa-rusaku sayang, tunggu aku di sini. Aku akan mencari temanku dan kembali lagi ke sini. Dia langsung masuk ke dalam istana. Semuanya terbuat dari es dan dilapisi oleh untayan es. Dia menjelajahi istana itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Kai! Kai! Di mana kau? Kai! Aku tidak bisa menemukanmu. Suaranya menggema di dalam istana yang kosong. Saat akhirnya dia membuka pintu sebuah ruangan di lantai atas. Tiba-tiba dia melihat Kai. Dia berdiri seperti patung di tengah-tengah ruangan. Kai! Kai! Bangun! Bicaralah padaku. Aku benar-benar merindukanmu, teman. Aku akhirnya bisa menemukanmu. Dia menangis dan menggosok-gosok berusaha melelehkan es itu. Dia menangis dan menangis sampai air matanya melelehkan es yang menyelubungi tubuh Kai. Tiba-tiba Kai pun hidup dan mulai bicara. Gerda, aku tahu kau akan datang mencariku. Aku juga sangat merindukanmu dan aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Kita akan bicarakan soal itu nanti, Kai. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Saat itu, Ratu Salju kembali ke istananya dan masuk ke dalam ruangan tempat mereka berada. Dia sangat mengerikan. Gerda akhirnya bisa melihatnya untuk pertama kali. Dengan rambut putih panjang dan mata hijaunya itu, Ratu Salju adalah wanita yang cantik. Ratu Salju mulai berteriak marah. Beraninya kau memasuki istanaku tanpa izin dan melelehkan patungku. Sekarang giliranmu, kau yang meminta ini. Kau juga akan menjadi salah satu patungku. Gerda sangat ketakutan. Tapi dia tahu dia harus bisa menghadapi Ratu Salju. Tiba-tiba dia ingat dengan cermin yang diberikan oleh neneknya. Aku tidak pernah melihat seseorang secantik dirimu. Tapi sayangnya, hatimu sama sekali tidak cantik. Aku merasa kasihan padamu. Kau bisa mengubahku menjadi patung es jika kau mau. Tapi nenekku memberikanku sebuah cermin. Bisakah kau melihatnya sebentar? Berikan cermin itu kepadaku. Kenapa
Kenapa dia memberikan cermin ini kepadaku? Ratu Salju mengambil cermin itu dari tangannya dan sangat kaget. Karena bayangan di cermin itu adalah ketika dia masih anak-anak. Dia gadis kecil yang cantik dengan rambut pirang panjang dan bermata hijau. Oh astaga, apa yang terjadi? Pada saat itu, ada kepulan awan mengelilingi ratu. Dia berubah menjadi semakin kecil dan berubah menjadi seorang gadis kecil yang cantik. Sebuah keajaiban, itu adalah sebuah cermin ajaib. Mereka yang memandang cermin itu bisa melihat diri mereka sendiri. Sepertinya Ratu Salju memiliki masa kecil yang menyedihkan karena tidak ada yang mau bermain dengannya. Suatu hari, seorang penyihir berkata kepada Ratu Salju, "Kau harus menghukum mereka," dan bertanya apakah dia mau balas dendam kepada mereka yang tidak mau bermain dengannya. Karena mengalami masa kecil yang sedih, dia buat keputusan yang salah. Penyihir itu mengubahnya menjadi Ratu Salju dan mengisi hatinya dengan kejahatan. Cermin itu telah mengangkat kutukan itu, dan semuanya merasa sangat gembira. Terima kasih banyak. Sekarang aku sudah selamat. Hatiku sudah dipenuhi dengan kebaikan lagi. Kai dan Gerda pergi ke tempat rusa-rusa yang menunggu mereka. Mereka langsung berangkat pulang dan kembali ke kehidupan lama mereka. Dan tentunya untuk mendengarkan cerita nenek. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang penebang kayu bersama anak-anak mereka di tepi hutan. Anak laki-lakinya bernama Hansel dan anak perempuannya bernama Gretel. Istri si penebang kayu, ibu dari anak-anak itu sudah meninggal, jadi mereka harus melalui saat-saat yang sulit. Mereka keluarga yang sangat miskin. Mereka bertahan hidup dengan mengumpulkan daun-daunan dan buah-buahan. Anak-anak itu tidak pernah mengeluh tentang keadaan ini dan selalu berusaha mendukung ayah mereka. Suatu hari ada suara ketukan di pintu dan seorang wanita memegang sebotol besar susu muncul di hadapan mereka. Aku berasal dari hutan sebelah sana. Rumahku habis terbakar dan aku tidak punya tempat tinggal. Aku juga memiliki seekor sapi. Kalau aku memberimu sebotol susu dan seekor sapi, boleh aku tinggal bersamamu? Sang ayah dan anak-anak senang hati menerima tawaran ini. Paling tidak mereka akan punya sapi yang bisa memberi mereka susu setiap hari. Setelah beberapa saat, ayah menikahi wanita itu, tetapi kehidupan miskin mereka terus berlanjut. Suatu malam saat anak-anak sudah tidur, suami istri itu mulai bertengkar. Tapi diam-diam Hansel mendengar percakapan mereka. Lihat, bagaimana caranya kita memberi makan anak-anak. Aku tidak berdaya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ya, sebenarnya aku punya ide yang bisa menguntungkan kita semua. Tapi entahlah kau akan terima atau tidak. Besok kita bawa anak-anak ke hutan dan beritahu mereka kalau kita akan mengumpulkan kayu dan kita akan buat api. Memberi mereka sepotong roti dan kita tinggalkan mereka di sana. Jangan bicara seperti itu. Aku sangat sayang pada anakku. Bagaimana bisa aku meninggalkan mereka? Jangan khawatir, mereka sudah besar. Mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Saat keadaan kita sudah membaik, kita akan cari mereka. Jika tidak, kita berempat akan mati kelaparan. Hansel adalah anak yang pintar. Jadi saat dia dengar rencana ibu tirinya, diam-diam dia keluar rumah untuk mengumpulkan batu kerikil. Mendiang ibunya lah yang mengajarinya tentang hal ini, bahwa batu kerikil yang bersinar di malam hari bisa menunjukkan jalan. Paginya, ibu tiri mereka membangunkan anak-anak itu. Hansel, Gretel, bangun. Kita akan pergi ke hutan. Kita harus mengumpulkan kayu bakar. Hal pertama yang Hansel lakukan saat dia bangun adalah memasukkan kerikil ke dalam saku bajunya. Saat mereka berjalan ke dalam hutan, diam-diam dia menjatuhkan batu-batu itu ke tanah. Mereka berjalan semakin dalam ke tengah hutan. Ketika mereka berhenti untuk istirahat, ibu tiri dan ayah mereka menyalakan api unggun, meletakkan roti di samping mereka dan mulai berjalan pergi. Anak-anak, kalian bisa istirahat di sini. Kami akan mengumpulkan kayu dan kembali lagi. Ayah mereka tampak sangat sedih, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Dia memutar kepalanya dan melihat anak-anaknya untuk terakhir kalinya. Begitu aku mendapat kesempatan, aku akan langsung kembali menjemput mereka. Anak-anak itu memandang ibu tiri dan ayah mereka berjalan sampai mereka tidak terlihat lagi. Menyadari ibu tiri dan ayah mereka tidak akan kembali, anak-anak yang lelah itu pun tertidur di dekat api unggun. Saat mereka terbangun, hari sudah malam dan bulan bersinar dengan terang. Aku takut, Kak. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya tidak akan ada yang datang untuk menjemput kita. Jangan takut, Greta. Batu kerikil yang aku buang akan bersinar saat tertimpa sinar bulan. Kita bisa mengikutinya dan kita akan pulang. Anak-anak berjalan sepanjang malam dan akhirnya mereka tiba di rumah ayah mereka. Batu kerikil itu menjadi petunjuk jalan untuk mereka. Ibu tiri mereka yang membukakan pintu memandang mereka dengan terkejut. Apa yang kalian lakukan di hutan malam-malam begini? Kami mencari dan tidak bisa menemukan kalian. Kalian pasti bersikap nakal dan sengaja bersembunyi, iya kan? Ibu tiri berpura-pura dan membohongi anak-anak itu. Sang ayah sangat senang dan langsung memeluk mereka. Syukurlah kalian bisa pulang. Mataku sampai bengkak karena menangis sepanjang malam. Tapi ibu tiri mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tujuan utamanya adalah menyingkirkan anak-anak itu. Dia bertanya kepada mereka bagaimana caranya bisa kembali ke rumah, dan Gretel menceritakan semuanya. Sekarang dia tahu bagaimana cara mereka kembali. Malam itu dia mengunci kamar mereka. Malam itu Hansel tidak bisa mengumpulkan kerikil. Keesokan harinya mereka kembali ke hutan. Kali ini karena Hansel tidak punya batu kerikil, saat dia berjalan dia menjatuhkan remah-remah roti dari saku bajunya. Hal sama pun kembali terjadi, dan anak-anak kembali menunggu di api unggun. Aku takut, Hansel. Sekarang sudah sangat gelap. Ayo kita pulang. Jangan khawatir, aku tidak bisa mengumpulkan batu kerikil, tapi kali ini kita akan mengikuti jejak remah roti yang sudah aku buang. Tapi saat mereka siap pergi, tidak ada remah roti, karena sudah dimakan oleh burung. Tapi, mana remah-remah rotinya? Mereka mencari ke sana kemari, tapi tidak bisa menemukan jalannya. Tidak mungkin. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Hansel? Pikirkan sesuatu dan aku sudah kedinginan. Baiklah Greta, jangan khawatir. Pertama-tama kita harus menemukan tempat yang hangat. Bagaimanapun caranya, kita akan menemukan jalan pulang. Keduanya sangat takut dan lelah. Mereka menemukan sebuah pohon berlubang dan masuk ke dalam sana untuk menghangatkan diri. Di pagi hari, mereka berjalan kembali di hutan, tidak tahu harus pergi kemana. 2 hari pun berlalu. Kemanapun anak-anak itu pergi, mereka tidak bisa menemukan jalan pulang. Kemudian mereka melihat seekor burung di sebuah batang pohon. Wah, lihat, cantik sekali burung itu. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu pada kita. Apakah menurutmu dia menunjukkan jalan yang benar? Ayo kita ikuti. Itu adalah seekor burung biru yang besar. Anak-anak melupakan betapa lelahnya mereka. Mereka mulai mengikuti burung itu. Mereka melihat burung itu mendarat di jendela sebuah rumah. Wow, rumahnya bagus sekali. Sepertinya burung itu memanggil kita untuk datang. Ayo, apalagi yang kita tunggu? Ayo, kita mungkin bisa menemukan makanan. Saat mereka mendekati rumah itu, mereka sangat terkejut. Rumah indah itu terbuat dari coklat, kue, dan juga permen. Jendelanya terbuat dari krim, dan atapnya ditutupi oleh permen warna-warni. Mereka mulai menggigiti rumah itu, dan mengambil beberapa bagiannya. Aku akan mengambil sedikit jendela ini, Gretel. Enak. Aku penasaran dengan permen-permen yang ada di atap sana. Kau juga harus coba bel pintunya. Dengan begitu, mereka mengisi perut mereka dengan kue, permen, krim, dan coklat. Hei, ada orang di sini? Yuhu, kami di sini. Tidak berdaya, mereka memutuskan duduk dan menunggu di depan pintu.
Tidak lama, seorang wanita berwajah baik hati pun muncul sambil memegang tas dari hutan. Oh, sepertinya aku kedatangan tamu. Selamat datang. Burung baruku memberiku kabar beberapa menit yang lalu, jadi aku langsung datang secepatnya. Kami minta maaf. Kami berdua memakan rumahmu tanpa izin. Tapi aku dan adikku sangat lapar. Sudah 2 hari kami belum makan. Tidak apa-apa, rumahku sangat istimewa. Bagian yang kau makan akan bisa kembali seperti semula. Ayo, masuk ke dalam. Kalian pasti kedinginan. Dan jika kalian tidak punya rumah, kalian boleh tinggal bersamaku. Malam itu, dia menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk mereka. Dan keesokan harinya, dia menyiapkan sarapan yang lezat. Sebenarnya, wanita cantik itu adalah seorang penyihir yang memiliki rencana jahat. Saat dia bangunkan anak-anak, Hansel dan Gretel ketakutan melihat penyihir yang menyeramkan di depan mereka. Mereka berteriak dan berusaha untuk kabur. Tapi penyihir itu berhasil menangkap Hansel dan memasukkannya dalam kandang dan mengunci pintunya. Kemudian dia masukkan Gretel ke dapur. Kalian anak-anak payah. Kalian tertipu dengan rumahku yang terbuat dari permen. Ayo, masak makanan yang kau dan kakakmu suka. Jadi gemuk, agar aku bisa kenyang saat aku memakan kalian. Ayo cepat mulai. Mereka sangat pintar agar tidak menjadi gemuk. Mereka hanya makan secukupnya untuk bisa bertahan hidup. Gretel membuang makanan di piringnya saat penyihir itu tidak melihat. Dan Hansel menyembunyikan makanan di jaket dan saku celananya. Gretel, kemari. Coba lihat apakah kau sudah cukup gemuk. Pertama, penyihir mengangkat Gretel untuk memeriksa berat badannya. Kau anak perempuan yang kurus. Kau pikir jika kau tetap seperti ini, kau bisa bebas dariku? Penyihir menarik jaket Hansel. Saat dia memeriksanya dari luar jeruji, makanan yang ada di jaket dan celananya pun berjatuhan. Si penyihir langsung tahu apa yang terjadi. Kau pikir kau bisa menipuku, ha? Aku berubah pikiran. Aku tidak akan menunggu sampai kau gemuk. Aku akan memasak kalian berdua hari ini. Itu akan menjadi hukuman untuk kalian berdua. Hahaha. Dia sangat marah. Dia terus menabrak perabotannya saat dia berjalan di dalam rumah. Sebenarnya penyihir itu buta. Gretel langsung menyadari kalau penyihir itu tidak bisa melihat. Dia berdiri di depan oven, menangis dan membuat rencana bagaimana mereka bisa kabur. Gretel, cepat kemari. Coba lihat ke dalam oven besar itu. Beritahu aku apakah kayunya cukup? Api menyala dengan sangat panas, tapi Gretel menipu si penyihir. Apinya akan padam, Nyonya. Kalau begitu tambahkan lagi kayunya. Cepat! Tapi pintu ovennya macet. Aku tidak bisa membukanya. Dasar anak tidak berguna, kurus dan tidak berguna. Sini, ini sangat mudah. Penyihir membuka pintu oven. Panas kayu bakar pun mengenai wajahnya. Apa yang terjadi? Kau bilang apinya mati. Penyihir itu menjulurkan tangan ke dalam oven untuk mengetahui apa yang terjadi. Mengambil kesempatan ini, Gretel mendorong penyihir itu ke dalam oven sekuat tenaga. Saat penyihir itu masuk ke dalam oven, dia menutup dan mengunci pintunya. Teriakan si penyihir bisa terdengar sampai jauh. Gretel membukakan kandang Hansel. Keduanya berpelukan dengan sangat erat. Mereka sangat bahagia. Adikku sayang, bagus sekali. Kita bisa selamat berkat kau. Gretel, ayo. Kita lihat apakah kita bisa menggunakan sesuatu di rumah ini sebelum kita pergi. Mereka memeriksa rumah itu bersama. Ada sebuah pintu kamar yang penyihir itu tidak izinkan untuk masuk. Saat mereka buka, mereka melihat sebuah peti berisi perhiasan. Ayo kita isi saku baju kita. Kali ini kita punya perhiasan dan bukannya makanan. Mereka langsung pergi dari rumah itu dan masuk ke dalam hutan. Kemudian mereka menemukan jalan yang tidak asing.
Akhirnya, mereka melihat rumah mereka. Ayah! Kami pulang. Ayah yang membuka pintu dengan gembira memeluk anak-anaknya. Dia sangat bahagia. Anak-anak, ayah punya berita untukmu. Ibu tiri kalian sakit dan meninggal. Selama ini ayah sudah membuat kesalahan besar dengan mendengarkannya. Ayah mohon maafkan ayah. Ayah sungguh merindukan kalian. Dan ayah sangat menyesal. Kami juga sangat merindukanmu, Ayah. Kami rindu rumah dan tempat tidur kami. Sekarang kita bisa melupakan segalanya dan kembali bersama-sama. Mereka mengeluarkan perhiasan dari saku baju mereka dan memberikannya pada ayah mereka. Ayah mereka kaget melihatnya. Apa ini? Kita sudah tidak miskin lagi. Kita kaya. Ayah, banyak sekali yang kami ingin ceritakan pada Ayah. Ayah sama sekali tidak tahu apa yang kami alami. Malam itu mereka duduk di depan perapian dan mengobrol sampai pagi. Hari-hari buruk telah berlalu. Sekarang mereka hidup dengan damai dan bahagia. Musim dingin akhirnya berakhir dan musim semi tiba. Mia sangat senang bisa memulai harinya dengan mendengar suara kicauan burung. Selamat pagi, Kakek. Kakek bangun pagi-pagi sekali. Kakek sedang apa? Aku membuatkanmu layang-layang untuk festival layang-layang. Yipi, menyenangkan sekali. Aku ingin menghadiri festival itu. Ada hadiah besar untuk pertandingan tahun ini. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah seekor unicorn. Benarkah? Itu menyenangkan sekali. Kakeknya berjanji akan membuatkan layang-layang terbaik supaya dia bisa menang. Mia, sihir lagi. Kakek, aku ini dulunya adalah seorang ratu salju. Kakek ingat? Ada orang lain yang juga sedang bersiap untuk mengikuti festival layang-layang. Si penyihir jahat. Aku harus memenangkan perlombaan layang-layang itu. Unicorn itu harus jadi milikku. Memangnya kenapa kau menginginkan unicorn itu? Karena aku akan mengikatnya di kereta kudaku yang indah. Memiliki unicorn untuk menarik kereta itu pasti sangat luar biasa. Tapi kau tidak punya layang-layang. Itu tidak masalah. Indah sekali. Layang-layang itu warnanya hitam seperti aku. Tidak ada layang-layang akan bisa terbang lebih tinggi dari milikku. Aku pasti akan menang. Layang-layangku terbang dengan sempurna. Wuhu, terima kasih, Kakek. Aku yakin kau pasti akan menang. Tapi ingat, jangan gunakan sihirmu di pertandingan nanti. Saat Mia menerbangkan layang-layangnya, gagak usil itu datang untuk melihatnya. Mia membuat layang-layang juga. Artinya dia akan mengikuti pertandingan itu. Layang-layangnya bagus sekali. Penyihir tidak akan bisa menang melawan Mia. Gagak itu langsung pergi ke istana dan memberitahu apa yang dia lihat ke si penyihir. Penyihir itu sangat marah. Jadi dia punya layang-layang dan itu sangat cantik, ha? Aku akan kesulitan menang jika Mia mengikuti pertandingan itu. Aku harus menghentikannya. Ya, kalau tidak, kau tidak akan menang. Muak, muak. Gagak, ini yang harus kau lakukan. Malam itu, Mia tidur cepat. Burung gagak masuk ke dalam kamarnya lewat jendela. Ini layang-layangnya. Ketika Mia bangun pagi, dia melihat layang-layang rusak di atas meja dan dia merasa sangat sedih. Oh tidak, siapa yang melakukan ini? Ini bulu burung gagak.
Berarti penyihir jahat yang melakukannya. Bagus sekali, Gagak. Akhirnya kau bisa melakukan sesuatu dengan benar. Mia tidak akan bisa menyaingiku. Aku berhak mendapat hadiah. Berikan kacang itu padaku. Jauhi aku. Sekarang aku harus bersiap ke pertandingan ini. Mia dan kakeknya memikirkan sebuah solusi, tapi tidak ada waktu lagi untuk membuat layang-layang baru. Jangan sedih, kakek. Aku akan urus semuanya. Tidak akan kubiarkan penyihir itu memenangkan unicorn karena dia akan memperlakukannya dengan sangat buruk. Ini dia. Akhirnya, festival layang-layangnya dimulai. Mia menunggu dengan semangat untuk perlombaannya dimulai. Aku harap aku bisa memenangkan unicorn ini. Betapa luar biasanya dia. Aku percaya kau pasti bisa menang. Penyihir itu juga tidak sabar ingin memulai pertandingan. Mia ada di sini. Kau bilang kau sudah merusak layang-layang miliknya. Itu benar. Bagaimana mereka bisa membuat yang baru dalam waktu singkat? Mungkin dia punya layang-layang cadangan. Wak, wak. Kau burung tidak berguna. Akan aku tunjukkan padanya kalau unicorn itu akan menjadi milikku. Dan akhirnya kompetisinya dimulai. Bagus sekali, Mia. Ayo. Wak, lebih tinggi. Hanya layang-layang milik Mia dan si penyihir yang masih terbang. Tidak masalah sekuat apa penyihir itu mencoba. Dia tidak bisa membuat layang-layangnya setinggi milik Mia. Aku tidak bisa lebih tinggi lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku akan membaca mantra di saat semua orang melihat ke atas. Penyihir itu langsung membaca mantra dan sebuah awan besar badai muncul. Ya. Layang-layangku lebih tinggi. Penyihir itu menggunakan sihir, tapi aku akan mengalahkannya. Layang-layang Mia berhasil menyusul penyihir dan terbang semakin tinggi. Penyihir itu merasa sangat marah. Dia berhasil mengalahkanku lagi. Hancurkan layang-layang gadis itu sekarang. Aku tidak bisa terbang setinggi itu. Aku hanya seekor burung gagak. Jika kau tidak mau berubah menjadi batu, lakukan perintahku. Gagak terbang dengan rasa takut. Dan menusuk layang-layang Mia dengan paruhnya. Layang-layang itu langsung terbang turun. Bagus sekali, aku berhasil mengalahkannya. Ayo awan, hembuslah angin yang lebih banyak lagi. Tetapi penyihir itu sangat ingin menang, maka dia membuat angin berhembus sangat kencang supaya layang-layangnya terbang tinggi dan akhirnya membawa penyihir itu ikut terbang. Hei, apa yang terjadi? Tolong, selamatkan aku! Selamatkan aku! Oh, penyihir kalah. Aku harus pergi. Penyihir yang curang itu mendapat ganjaran dan Mia keluar sebagai pemenang. Dia menjadi pemilik unicorn itu. Halo manis, aku akan menjagamu. Kau bisa hidup bebas dan bahagia di pertanian kami. Unicorn itu menjilat tangan Mia dengan penuh kasih sayang. Mereka semua kembali ke rumah dengan hati senang. Cuaca hari itu sangat menyenangkan. Jadi Mia dan Gerda pergi piknik ke danau. Anjing kesayangan Mia, Poppy, juga ikut bersama mereka.
Ini tempat yang sangat menyenangkan. Ada buah beri hitam lezat di dekat danau. Kita petik itu. Aku suka buah beri hitam. Kedua sahabat itu pergi memetik buah beri hitam. Ini indah sekali. Kemudian, mereka mendengar suara tangisan. Mereka pergi menuju arah suara tangisan itu. Mereka melihat angsa putih sedang menangis di danau. Angsa cantik, kenapa kau menangis? Aku bukan angsa betulan. Jadi, kau siapa? Aku putri dari negeri jauh. Seorang penyihir mengubahku menjadi seekor angsa. Bagaimana bisa? Dia menculikku supaya bisa dijadikan pelayannya. Saat aku menolak dan membuang nampan ke arahnya, aku dijadikan angsa. Mia dan Gerda merasa kasihan pada putri itu. Pasti ada cara untuk bisa mengembalikanmu. Bagaimana jika kau membatalkan mantranya dengan sihir, Mia? Aku sudah mencoba. Tapi aku tidak bisa mematahkan sihirnya. Oh, sebenarnya ada cara. Debu bintang ajaib harus dituang ke danau ini supaya aku bisa kembali menjadi manusia. Apakah si penyihir yang bilang begitu? Iya, dan karena tidak ada yang menemukan debu bintang itu, selamanya aku akan menjadi angsa. Itu sedih sekali. Aku tahu di mana bisa menemukan debu bintang itu. Benarkah? Di mana? Di sebuah gua gelap di lembah hijau. Ayo kita ke sana. Tapi lembah hijau tempatnya sangat jauh. Bagaimana caranya kita bisa ke sana? Tanpa membuang-buang waktu lagi, Mia melakukan ritual sihir dan seekor kuda putih cantik muncul dari sebuah cahaya. Ini dia. Oh, wow. Kau hebat sekali. Burung gagak terbang ke istana dan memberitahu apa yang ia dengar ke penyihir. Jadi mereka ingin mengambil debu bintang itu untuk membatalkan sihirku kepada putri? Nah, aku tidak akan mengizinkannya. Si penyihir naik sapu terbangnya. Antar aku ke gua gelap itu sekarang. Sementara itu, Mia dan Gerda berjalan ke pintu masuk gua gelap di lembah hijau. Apa kau takut? Tidak, Mia. Aku tidak takut selama kau bersamaku. Kalau begitu kita masuk sekarang. Mia, Gerda, dan Poppy masuk ke gua gelap. Di sini gelap sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Baiklah, ini dia. Wow, gua ini benar-benar luar biasa. Tapi di sini dingin sekali. Mia, Gerda, dan Poppy terus berjalan. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah peti berukuran kecil. Debu bintangnya ada di dalam peti itu. Bagaimana kau bisa tahu itu? Gerda, mungkin kau ingat aku dulunya adalah Ratu Salju. Oh, petinya dikunci. Debu bintangnya ada di dalam botol ini. Wow, ini tampak luar biasa. Kemudian, penyihir jahat muncul di dalam gua. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengubah angsa itu kembali menjadi putri. Awas, Mia. Mia langsung mengeluarkan mantra untuk menghentikan penyihir itu. Menurutmu kau akan menghentikanku dengan cara itu? Begitu Poppy melihat botol itu jatuh ke dalam danau, dia langsung melompat terjun ke dalam es dan mengeluarkan botolnya dari dalam sana. Bagus sekali, Poppy. Cepat, ayo lari.
Tapi sebelum mereka bisa melarikan diri, penyihir mengeluarkan sihir lain, menghancurkan tirai es di antara mereka. Menurutmu kau bisa kabur semudah itu dariku? Kau akan kubuat beku. Tidak! Aku jatuh ke dalam perangkapku sendiri. Air ini dingin sekali. Ayo kita pergi sebelum penyihirnya datang. Mia dan Gerda keluar dari gua dengan membawa debu bintang itu bersama mereka. Mereka naik kuda putih dan pergi secepat mungkin. Ayo kuda cantik, cepat bawa kami pergi secepatnya. Penyihir berhasil keluar dari dalam gua, naik sapu terbangnya dan pergi mengejar mereka. Ayo, terbanglah lebih cepat. Penyihir itu mengejar kita. Ayolah, ayo cepat. Penyihir jahat mencoba segalanya untuk bisa menangkap mereka. Oh tidak, kita akan jatuh ke dalam lubang itu. Ayo cepat, kuda cantik, lompat. Tapi penyihir itu tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mia, penyihir itu datang. Aku akan tunjukkan ke penyihir jahat itu. Kepalaku, apa yang terjadi? Kita berhasil menyingkirkan penyihir itu. Hore! Akhirnya, mereka sampai di danau tempat Putri Angsa itu berada. Putri sangat senang melihat mereka. Kau mendapatkan debu bintang itu? Iya, dan kau bisa jadi putri lagi. Cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di atas permukaan danau dan muncullah seorang putri cantik berambut pirang panjang. Wow, kau cantik sekali. Putri merasa sangat senang bisa bebas dari sihir si penyihir. Kau sudah menyelamatkanku dari menjadi angsa untuk selamanya. Terima kasih banyak. Bagaimana aku kembali ke negaraku? Jangan khawatir, kuda putih ini akan mengantarmu pulang. Itu hebat sekali. Selamat tinggal teman-teman. Putri naik ke atas kuda dan pulang dengan rasa gembira.